Saya mau informasikan, saudara, kita asik bertikai, tapi ternyata orang lain sedang sibuk menggarap berbagai macam perundang-undangan yang anti-Islam untuk diberlakukan di Indonesia, saudara. Satu, di DPR sudah masuk draft rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender, saudara. Isinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di antaranya, dia mendefinisikan, saudara, atau salah satu pasal berbunyi, barang siapa yang melakukan suatu tindakan mengandung unsur pembedaan antara laki-laki dan perempuan karena berdasarkan jenis kelamin, maka mereka dipidana penjara. Saya ulangi bunyinya. Barang siapa yang melakukan suatu tindakan yang mengandung unsur pembedaan antara laki-laki dan perempuan karena berdasarkan jenis kelamin, maka dipidana penjara. Saudara, kalau undang-undang ini besok diketok palu berlaku, saudara, maka menjadi musibah besar umat Islam. Apa musibah besarnya? Saya mau tanya sama Ustadz Kiai di sini. Kalau hari ini ada ibu-ibu yang nuntut, Pak Kiai, besok di Masjid Agung yang khutbah Jumat saya ya, yang azan putri saya. Saya mau tanya jujur, kira-kira kiai-kiai di Solo terima apa enggak? Terima atau tidak? Terima atau tidak? Yakin? Kalau undang-undang itu sudah berlaku, Anda tidak terima, si ibu bisa lapor polisi. Pak polisi, ada pembedaan lantaran jenis kelamin. Saya kemarin minta jadi khotib nggak dikasih karena saya perempuan. Tapi yang laki diizinkan. Itu namanya melakukan tindakan mengandung unsur pembedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelamin. Maka kiai dipenjara. Saya mau tanya sama masyarakat Solo, dalam pembagian warisan, laki-laki dengan perempuan sama atau beda untuk anak? Lidzakari mislu hadzil unsayin, yaitu saudara, satu anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan bagi warisan. Terus anak perempuannya tidak rela, lapor polisi, saudara. Pak polisi, saya laporkan orang tua saya membagikan warisan. Jadi ibu dilaporkan, karena ibu yang bagi, suaminya meninggal dunia, bagi sesuai syariat, ibunya dilaporkan. Saya laporkan ibu saya karena membagi warisan tidak adil. Bagaimana? Masa saudara laki-laki saya dua bagian, saya cuma satu bagian? Itu namanya melakukan tindakan yang mengandung unsur pembedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. Ibu dipenjara. Saya tanya, bahaya tidak? Ini undang-undang semacam ini bahaya tidak? Biadab tidak? Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Makanya tadi saya katakan, saya curiga ada kekuatan intelijen bermain. Kita dibuat ribut sesama kita supaya ini undang-undang bisa lolos, saudara. Salah satu pasal lagi dalam undang-undang tersebut, setiap anak wanita yang sudah berusia 18 tahun berhak mengawinkan dirinya dengan siapa saja dan tidak boleh siapapun yang menghalanginya, saudara. Berarti kalau undang-undang ini berlaku, saudara, maka kalau Anda punya anak perempuan sudah 18 tahun, dia mau kawin sama orang kafir, dia mau kawin sama germo, dia mau kawin sama bajingan, ibu dan bapaknya tidak berhak menolak. Saya mau tanya jujur, ibu-ibu, kalau anaknya mau kawin sama orang kafir, setuju tidak? Ridho tidak? Ibu protes tidak? Ibu dipenjara. Loh, undang-undangnya begitu, saudara. Tidak boleh dihalangi. Barang siapa yang menghalangi
keinginan anak gadis berusia 18 tahun untuk menikah dengan pilihannya dipidana penjara. Nggak sampai di situ, satu pasal lagi saya tunjukkan saudara. Dari mana kami tahu? Kami sudah dapat draftnya. Nanti fotokopinya akan saya kirimkan ke Kiai Haji Muzakir, saudara. Biar orang Solo bisa fotokopi, bisa pelajari, lihat sendiri, saudara. Satu pasal lagi. Sebelum saya akhiri ceramah ini, saudara. Salah satu pasal mengatakan, suami dan istri adalah mitra. Suami istri adalah mitra. Dan semua keputusan dalam rumah tangga, semua keputusan dalam rumah tangga harus disepakati bersama. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak kepada yang lainnya. Kalau ada paksaan, yang lain tidak rela dipaksa, maka dipidana penjara. Baik, saudara. Malam-malam suami pulang ke rumah. Pengen tidur sama istri. Istrinya nggak mau. Udah kebelet, nggak mau juga. Akhirnya dia paksa istrinya, dia tiduri. Kalau istri tidak suka, besok bisa lapor polisi. Pak polisi, mau laporan. Laporan apa ibu? Saya semalam diperkosa. Lo diperkosa dengan siapa? Oleh suami. Lo kok bisanya? Karena dalam undang-undang, semua keputusan harus keridhaan bersama. Harus suka sama suka. Dia yang mau, dia yang suka. Saya tidak mau. Dia paksa saya. Bapak di penjara. Begitu masuk penjara ditanya sama orang dalam penjara. Pak di penjara kenapa? Perkosa istri. Kacau tidak? Kacau tidak? Ibu jangan tertawa dulu. Sekarang sebaliknya. Saudara, suami pulang malam capek, ibu yang minta. Suami nggak mau, capek. Tapi ibu nggak ngerti. Udahlah mas, diem aja. Nggak bisa, mas capek. Karena istri sudah tidak tahan, dia paksa. Akhirnya terjadi hubungan. Suami nggak rela. Besok pagi, suami lapor polisi.